Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang. Dengan saya sendiri, Cinta Alivia Davis, dengan NIM B100210389. Perkenalkan, saya Safitri Ramadhani dengan NIM B100210370. Perkenalkan, saya Fauzia Nurkasana Trijaya dengan NIM B100210371. Di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang peran strategi manajemen sumber daya manusia di era digital. Keberhasilan suatu perusahaan ataupun organisasi itu sangat bergantung pada hasil kerja dari fungsi manajerial maupun operasional. Oleh karena itu, seorang manajer sumber daya manusia diharapkan dapat menjalankan fungsi dari manajemen yang biasa disebut sebagai POAC, yaitu singkatan dari Planning, Organizing, Directing, dan Controlling. Seorang manajemen SDM diwajibkan untuk mengetahui setiap fungsi dari masing-masing departemen manajemen, di mana setiap departemen dipandang sebagai satu kesatuan dan memiliki orientasi yang sama, yaitu mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Manajemen sumber daya memiliki tugas untuk mengurus serta mengatur sumber daya manusia agar seluruh kegiatan sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang mengakibatkan tercapainya tujuan perusahaan atau organisasi secara maksimal. Manajemen sumber daya manusia menjadi salah satu komponen dari ilmu manajemen yang berfokus pada fungsi manajemen dalam melakukan kegiatan seperti perencanaan, pengorganisasian, memimpin, staffing, dan pengendalian. Lalu slide selanjutnya itu ada organisasi. Organisasi ialah kumpulan dari perorangan yang saling berinteraksi dan melakukan kerjasama dalam rangkaian mencapai suatu tujuan bersama. Tujuan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi adalah sama setiap orangnya. Oleh karena itu, organisasi sendiri bisa disebut dengan proses pengarahan atau manajemen sekelompok orang guna mempermudah pencapaian beberapa tujuan yang sudah disetujui dan ditetapkan melalui alokasi tanggung jawab dan fungsinya. Ada ya ciri yang bisa disebut sebagai organisasi. Ada beberapa ciri, yaitu yang pertama terdiri dari sekelompok orang, yang kedua memiliki tujuan yang telah disepakati bersama, kemudian melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan organisasi tersebut, dan memiliki peraturan untuk ditaati setiap bagian dari organisasi tersebut. Dapat dibuat perumpamaan bahwasanya organisasi itu layaknya sapu lidi yang berguna untuk menyapu halaman. Sapu lidi memiliki banyak lidi dan apabila diikat dijadikan satu, akan dapat digunakan sesuai tujuan awalnya, yaitu menyapu halaman. Namun apabila sapu lidi tersebut rusak dan lidinya copot satu persatu, sapu lidi tersebut akan mudah patah dan tidak dapat digunakan untuk menyapu halaman. Seperti itu adalah perumpamaan untuk sebuah organisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di selanjutnya ada permulaan era digital. Komunikasi adalah termasuk syarat paling utama dalam kehidupan manusia. Dan komunikasi sendiri memiliki banyak perkembangan. Pada tahun 2000 sebelum Masehi, orang Mesir kuno menggunakan papyrus atau jenis kertas tebal. Dan kemudian tahun 1041 Cina menemukan alat untuk mencetak sebuah buku, dan awal tahun 1900 adalah era awal di mana orang-orang mengembangkan teknologi informasi sampai sekarang. Dengan seiring perkembangan zaman, manusia mulai mengembangkan teknologi informasi secara luas dan menyeluruh. Manusia mulai merambah ke dunia TV dan radio. Walaupun masih terbatas sekali produk yang dihasilkan, tetapi manusia selalu memberikan inovasi-inovasi baru sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Kemudian pada tahun 1990 sampai tahun 2000, semua lapisan masyarakat memulai era digital dikarenakan pada saat itu sudah muncul internet, mobile data, laptop, mobile phone, notebook. Dengan adanya internet ini, maka semakin banyak tontonan di setiap media televisi maupun radio, bahkan berita-berita sekarang sudah menggunakan internet sebagai media penyebaran informasi. Selain memudahkan aktivitas masyarakat, di era digital ini juga memiliki dampak negatif sehingga kita juga patut
mewaspadai, dan selektif dalam perkembangan di era digital saat ini. Slide selanjutnya adalah pentingnya peran manajemen sumber daya manusia di era digital. Di era digital yang berkembang sangat pesat ini, banyak yang perlu dipersiapkan. Salah satunya adalah persiapan sumber daya manusia. Perkembangan teknologi juga memerlukan kesiapan struktur digital dari banyak pihak. Yang paling utama adalah menyiapkan sumber daya manusia yang cerdas, bermutu, dan mampu berpikir maju, sehingga perusahaan mampu bersaing di era digital seperti ini. Namun, saat ini masih banyak pengelola SDM yang menggunakan cara lama. Kurangnya ide-ide yang inovatif adalah salah satu masalah yang timbul mengapa SDM menjadi sangat penting di era digital saat ini. Di zaman yang semakin maju dan pesatnya era digital memicu perusahaan harus memunculkan ide-ide yang menarik dan berbeda dari yang lain. Permunculan ide-ide yang inovasi tersebut juga harus didukung dengan teknologi yang mumpuni, yaitu teknologi yang sudah canggih dan relatif efisien, agar dapat mempercepat pengambilan keputusan sehingga perusahaan bisa cepat tanggap dan tidak tertinggal, bahkan tidak mampu mengikuti para pesaing. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah strategi pengembangan SDM di era digital. Era digital harus diamati dan mendapatkan respon cepat oleh perusahaan dalam pengembangan dan pengelolaan SDM karena harus cepat dalam belajar dalam menyesuaikan pengembangan dan kreativitas tinggi yang nantinya dapat menjadi sebuah peluang bagi perusahaan dalam memajukan perusahaan. Jadi dalam era digital ini perusahaan harus cepat dalam beradaptasi dan menanggapi setiap perubahan yang ada karena dalam era digital ini dapat menciptakan sebuah peluang dan ancaman bagi suatu perusahaan. Nah, untuk perusahaan yang menerapkan manajemen SDM digital, salah satunya adalah PT Pelabuhan Indonesia 1, Persero atau Pelindo 1, yang telah mempunyai strategi yang baik karena sudah mempunyai program yang bertujuan meningkatkan sumber daya manusia yang di dalamnya untuk dalam mencapai optimal dalam meningkatkan kemajuan dalam perusahaan tersebut. Terima kasih, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.